Oke, kelihatan. Oke, untuk pada pagi hari ini materinya itu adalah masa praaksara dulu. Kayaknya ada 3 ya, masa praaksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, khusus pada pagi hari ini kita materinya itu masa praaksara saja. Sekilas pasti kalian sudah tahu apa itu arti masa praaksara. Gampang. Oke, kita ke yang pertama seperti biasa yaitu persepsi ya. Persepsi motivasi dulu untuk awalan, dan orang langsung duduk neng materi seperti itu. Nah, persepsinya kalian pernah belum di sini? Saya pernah sobo, coba ngaco. Pernah. Aku, Pak. Nah, ini jerone ono apa? Fosil-fosil manusia purba ya, dan hewan-hewan purba gitu ya. Terus, nah di tempat itu, nah di sini ya bagi yang sudah akan menemukan benda-benda peninggalan orang zaman dahulu. Nah kalian akan menemukan benda-benda zaman dahulu ya, zaman pada manusia purba, hewan purba seperti itu. Terus benda-benda tersebut itu contohnya, contoh yang ada di Sangiran, nah, itu ada ini fosil. Fosil itu tengkorak zaman biyen. Terus ada artefak. Artefak kuwi istilahnya kayak senjata zaman dahulu. Alat pacul, arit, bambu runcing. Terus prasasti kuwi tulisan sing diukir ning batuan. Iya naskah kuno kayak kitab. Tapi peninggalan seperti itu. Terus selanjutnya, nah, secara tekstual, pengertian dari 4 ini, nah, naskah kuno itu adalah manuskrip dari tulisan tangan. Nah, ini tulisan tangan. Nah, soalnya belum ada laptop zaman dulu. Terus fosil itu sisa tulang, belulang hewan dan tumbuhan yang sudah membatu. Jadi yang sudah ke Sangiran itu sudah membatu, cuman terus diawetkan, nah, dirawat, akhirnya jadi seperti itulah beneran gitu. Kalau artefak itu alat-alat kehidupan seperti senjata, alat pertanian, dan alat rumah tangga. Kalau prasasti itu tulisan tangan yang terus pada bahan yang keras dan tahan lama. Biasanya batu atau dinding-dinding gua seperti itu. Nah, dari keempat ini, akhirnya kita dapat mengetahui kehidupan orang zaman dahulu. Jadi dengan adanya ini, kita mengecek keempat ini, ya, peninggalan orang zaman dahulu. Awak dhewe ngerti kehidupan zaman biyen kayak apa? Kehidupan zaman manusia purba itu kayak apa? Seperti itu. Nah, terus kita akan mengetahui ya, kita nanti akan mengetahui kehidupan manusia di Indonesia pada masa praaksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi masa praaksara itu ada kayak gini, masa Hindu, Buddha juga ada seperti ini, masa Islam juga ada semuanya juga ada. Setiap masa ini meninggalkan ini semua sehingga kita tahu setiap masa itu kehidupannya seperti apa. Nah, terus akhirnya kita akan kepada masa praaksara terlebih dahulu. Nah, masa praaksara ini mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah mengenal masa praaksara. Di masa praaksara itu yang apa? Terus yang kedua itu adalah menyebutkan periodisasi masa praaksara. Berarti masa praaksara itu ada periode-periodenya tertentu, menurut jenis-jenisnya tertentu itu. Terus menggali nilai-nilai budaya masa praaksara. Jadi ternyata masa praaksara itu punya nilai budaya yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ketahui. Terus yang terakhir, yang keempat ya, menampilkan nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia ini siapa? Apa ada ini nenek moyang bangsa Indonesia menurutmu? Atau kita itu malah orang yang menjajah atau yang mengusir
bangsa asli Indonesia? Nah, kita akan cari tahu. Kita langsung ke materi yang pertama ya, yaitu mengenal masa praaksara. Kita kenalan sama masa praaksara. Nah, ini adalah gambaran kehidupan pada masa praaksara ya. Jadi masih sangat tradisional. Itu dulu sebelum Masehi. Nah, masa praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia yang belum mengenal tulisan. Nah, ini masa ketika mereka tuh belum kenal tulisan. Berarti mereka belum sekolah ya, soalnya dia belum kenal tulisan. Terus pra itu artinya sebelum. Kalau aksara berarti tulisan. Kalau praaksara berarti sebelum mengenal tulisan ya. Jadi masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Kemudian, nah, masa praaksara itu disebut juga dengan masa prasejarah. Disebut juga dengan masa nirleka. Nirleka itu apa? Nah, nir itu artinya tidak ada. Sedangkan leka itu artinya tulisan. Berarti nirleka adalah masa tidak ada tulisan. Jadi beda ya, nirleka dengan praaksara itu artinya beda. Maksudnya sama, pemahamannya sama, tapi secara pengertian itu beda. Kalau masa praaksara itu masa sebelum, kalau nirleka itu masa tidak ada tulisan. Berarti ini ya, masyarakat ini itu belum ada tulisan, belum mengenal tulisan, dan tidak ada tulisan. Kemudian yang menjadi sebuah pertanyaan itu adalah mengapa tulisan itu menjadi pembatas? Waktu masa praaksara itu pembatas. Berarti ada masa praaksara kemudian jadi masa mengenal tulisan kan? Kenapa yang jadi patokan tulisan? Kenapa bukan gambar? Kenapa bukan menghitung? Kenapa kok tulisan gitu? Alasannya apa kira-kira? Kenapa sih jadi patokan kok tidak tulisan gitu? Kan bisa gambar, bisa menghitung, bisa apa meneh. Jawabannya itu adalah karena tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Contohnya ini adalah hasil kebudayaan manusia, buku-buku mukwi. Kayak buku catatan terus nyatet, nah itu hasil kebudayaanmu. Ini jenenge apa? Tulisan merupakan hasil kebudayaan manusia. Nah, kalau masa praaksara itu kebudayaannya tadi ada prasasti, ada naskah kuno, terus ada artefak. Nah, itu merupakan salah satu yang paling jelas itu antara prasasti dengan naskah kuno. Terus, nah ini sebuah pertanyaan, nah kapan dimulainya masa praaksara? Jadi zaman dimulai masa praaksara itu kapan? Terus rampungnya kapan? Selesainya kapan masa praaksara? Nah, tentunya di setiap wilayahnya, ini kan ada gambar peta dunia ya. Setiap wilayah itu berbeda-beda. Jadi Indonesia, karo Amerika mesti masa praaksaranya beda. Indonesia karo Afrika masa praaksaranya beda. Indonesia karo Eropa itu masa praaksaranya beda. Indonesia kalau negara Timur Tengah, nah Timur Tengah iki ya kene iki, Arab, Mesir, Yunan apa terus Turki, Palestina, Israel itu Timur Tengah. Itu ya beda. Contohnya ini. Nah, ini negara mana nih sini? Nah, ini adalah negara Mesir ya. Kalau ini nih, tahu nggak? Daerah mana? Di buku ada, tapi gambarnya nggak ada sih, cuma tulisan aja. Ketemu nggak? Bangsa Mesopotamia. Siapa yang itu mungkin bisa tuliskan di chat kalau jawabannya tahu. Soalnya ini saya mute ya. Ketemu nggak bangsa mana? Yang Jun bisa menuliskan jawabannya di chat kalau ketemu. Ini negara mana? Daerah mana? Nggak ketemu.
Ya, sudah berarti saya kasih tahu ya. Yunani bukan. Jadi kalau Zoom tahu jawabannya kalau ini ada satu chat. Benar Misa, Mesopotamia. Ini itu adalah Mesopotamia. Itu bahasa Mesopotamia. Oh, ini mic-nya enggak ada. Enggak ada ya. Oke, kita lanjut. Nah, bangsa Mesir, dan bangsa Metomia itu masa praaksaranya itu dimulai dari 3.000 tahun yang lalu. 3.000 tahun yang lalu itu kira-kira zamannya Nabi siapa? Nah, Ibrahim. Ibrahim itu bener apa orang kamu? Apa asal? Jadi Nabi Ibrahim itu hidup 3.000 tahun sebelum Masehi. Gitu. Jaraknya dengan Nabi Muhammad berarti sekitar 3.500, 3.500 tahun. Makanya mereka sudah bisa mengenal tulisan karena Nabi Ibrahim diberikan suhuf, sebuah lembaran-lembaran gitu. Nah, terus kalau bangsa Indonesia itu kira-kira kapan mulai mengenal tulisan? Buku ada loh. Yuk. Indonesia mengenal tulisan itu abad berapa? Nah, abad ke-5 ya, diingat-ingat, abad ke-5. Nah, kemudian itu diketahui dari prasasti Yupa. Prasasti Yupa itu ada di Kutai. Kutai itu di Kalimantan Timur gitu. Terus, ini Yupa, gambarnya Yupa seperti ini. Kemudian, kita ke masa periodisasi. Ini materinya agak panjang ya, jadi diperhatikan baik-baik. Masa periodisasi masa praaksara itu masanya seperti ini, ada banyak sekali. Ada yang menurut geologis, ada menurut arkeologis, dan ada menurut perkembangan kehidupan. Secara geologis itu ada zaman Arkaikum, ada zaman Paleozoikum, ada zaman Mesozoikum, kemudian ada masa Neozoikum. Angel ini, butuh dicatat juga ya. Kalau arkeologis itu ada zaman batu dan ada zaman logam, seperti itu. Nah, untuk zaman Neozoikum itu ada kuartier dan ada zaman tertier. Nah, untuk zaman batu itu ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Angel butuh dicatat ini gitu. Nah, terus kalau zaman logam itu penak, perunggu, tembaga, dan besi. Terus perkembangan kehidupan itu nanti masih dibagi 4 lagi. Nanti kita akan pelajari. Nah, jadi zaman periodisasi itu materinya akan ada banyak. Ya, kita mulai dari ini geologis. Kalau geologis ini materinya agak sedikit karena ini agak mudah. Yang pertama kita mulai dari zaman Arkaikum ya, Arkaikum. Nah ini zaman geologis dulu. Kita ke zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini kira-kira 2.500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu kulit bumi masih sangat panas. Berarti pada zaman dulu bumi itu seperti ini. Jadi bumi itu seperti ini 2.500 juta tahun yang lalu. Jadi belum ada manusia, belum ada kehidupan. Air pun juga belum ada. Air, laut itu kayak gini ini seperti ini. Terus akhirnya apa? Lambat laun. Akhirnya muncul air. Muncul air itu karena adanya meteorit. Jadi meteorit itu membawa air, nabrak bumi. Akhirnya apa? Jadi ini muncullah air gitu. Kemudian kita memasuki zaman Paleozoikum. Paleozoikum berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu.
berarti langsung kita percepat dari 2.500 ke 340, berarti langsung kita percepat selama sekitar 2.000 tahun. 2.000 tahun kita percepat. Tadi selama 2.000 tahun, 2.000 juta tahun, nah, itu bumi itu kita bagi meteorit yang membawa air sehingga bumi kita banyak mengandung air. Nah, terus zaman ini ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung dan berbagai jenis ikan dan amfibi dan reptil. Nah, hewannya itu seperti ini. Nah, ini adalah hewan pertama ya, dua ini. Hewan yang pertama ada di bumi gitu. Sekarang sudah nggak ada, sudah punah gitu. Hewannya. Jadi hewan air itu pertama, baru ke darat. Hewan air dulu baru ke darat. Terus kita memasuki zaman berikutnya, yaitu zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum itu zaman kehidupan pertengahan, berlangsung sejak 140 juta tahun yang lalu. Disebut juga zaman dinosaurus. Nah, pasti kalian ngerti dinosaurus. Nah, seperti ini dinosaurus. Nah, ini adalah 140 juta tahun yang lalu. Berarti hewan-hewan mau, reptil mau, tidak bertulang punggung, terus akhirnya muncul dinosaurus. Bersongkok air muncul hewan darat. Gitu. Terus selanjutnya kita ke zaman Neozoikum. Nah, Neozoikum dibagi menjadi dua ya, kuartier dan tertier. Kita mulai dulu dari kuartier. Untuk dari kuartier, zaman Neozoikum itu berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Untuk yang kuartier itu jenisnya reptilnya besar mulai punah. Jadi dinosaurus itu mulai punah. Dan diganti mamalia besar seperti mammoth. Mammoth itu apa? Mammoth itu hewan yang mirip dengan hewan apa? Hewan gajah. Nah, bedanya dengan gajah, kalau mammoth itu punya bulu. Kalau gajah kan nggak punya, halus begitu ya, ini ada bulu. Terus kalau gajah itu kan belalainya kecil dibandingkan karena ini besar gitu. Terus kalau ukurannya, kalau gajah itu ukurannya cuma seperempatnya ini. Jadi itu ini 4 kali lebih besar daripada gajah. Ini sangat besar sekali. Tapi ini hewannya sudah punah gitu. Terus kita ke zaman tertier. Nah, zaman tertier itu berlangsung kira-kira sejak 3 juta tahun yang lalu. Berarti zaman mamalia ini berlangsung sekitar 57 juta tahun yang lalu. Jaraknya 57 juta antara mammoth dengan manusia gitu. Merupakan awal kehidupan manusia pertama di muka bumi, dan ini itu hanya sebuah pendapat ya, atau sebuah asumsi gitu. Jadi ini belum, ini hanya kita pelajari di pelajaran sejarah. Contohnya ini ya. Nah, ini menurut sejarah manusia ini itu hidup 3 juta tahun yang lalu. Ini menurut teori sejarah yang kita sering dengar itu adalah teori Darwin. Ya, teori Darwin. Nah, karena apa? Teori ini itu bertolak belakang dengan apa kita sebagai umat Islam, yaitu yang imannya kepada Al-Quran. Bahwasanya manusia pertama itu siapa? Nabi Adam. Ini itu bertolak belakang. Jadi ini sangat perbedaan pendapat gitu. Padahal Nabi Adam itu lahirnya kapan lahirnya tahu? Itu 6.000 tahun sebelum Masehi. Jaraknya sangat jauh sekali. Jadi kalau dibandingkan dengan ini, jadi manusia purba itu lebih dulu, baru Nabi Adam lahir. Tapi Nabi Adam itu seperti manusia modern. Gitu. Kalau Nabi Adam itu sudah fakta. Kalau fakta bahwa Nabi Adam itu manusia pertama. Tinggal kita memahami saja, berarti kalau manusia purba itu tidak dijadikan sebagai manusia pertama. Manusia purba dengan manusia modern itu berbeda jenis gitu. Pemahaman dalam biar tidak rancu seperti itu. Karena manusia Nabi Adam itu sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, baru membaca saja nggak bisa menulis, baru bisa mendapatkan ilmu dari pendengaran, dikandani karo malaikat, dikandani langsung sama Allah gitu. Kalau zaman purba tadi kan bisa dilihat kan mereka belum bisa mengenal tulisan, belum bisa menggambar juga apalagi menghitung. Nah, jadi kalau masalah prasejarah memang ini dulu dari Bapak di sekolah SMA itu selalu perdebatan gitu. Bukannya Nabi Adam yang pertama, kok manusia purba seperti itu.
Dan ini ya kita iman saja, ini kita hanya apa ya, kita tahu saja ini adalah teori Darwin, dan teori itu belum tentu fakta seperti itu. Tapi kalau Nabi Adam sudah fakta, karena Nabi Adam pernah hidup dan dia dijadikan manusia pertama. Tidak ada manusia sebelum Nabi Adam. Dan sebagai biar tidak rancu, Nabi Adam itu adalah manusia modern gitu, bukan manusia purba seperti itu. Terus kita lanjut aja, biar terlalu banyak cerita nabi-nabi ya. Kita lanjut, nah, kita ke zaman masa arkeologis, ya arkeologis. Tadi geologis, sekarang kita ke arkeologis. Nah, arkeologis ini ada zaman batu dan juga ada zaman logam. Pembagiannya ada banyak sekali ini. Kita mulai dari zaman batu, zaman Paleolitikum. Apa ini? Berasal dari kata paleo artinya tua dan litos itu artinya batu, berarti zaman batu tua. Nah, terus ini batu tua seperti ini. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, kehidupannya pindah-pindah. Pak pindah-pindah Pak, ya emang nang kono ora pengen tetap. Alat-alat yang digunakan masih kasar, belum diasah. Nah, kan sing kasar tadi. Ini alat itu bagi mereka tuh alat untuk berburu. Seperti ini. Nah, wis diasah jane, tapi ya sing kasar urung halus. Terus ini adalah zaman Paleolitikum ya seperti ini. Nah, batunya batu kasar. Kemudian setelah Paleolitikum kita ke Mesolitikum. Nah, kalau Meso ini artinya tengah. Nah, tadi kan tua, ini tengah. Nah, yang artinya batu seperti ini batu zaman batu tengah. Berarti batu tua terus batu tengah. Manusia sudah ada yang hidup menetap dan mempunyai kebudayaan Pokemon-Dinger dan kebudayaan Abyssosauros. Yang diwasa itu. Nah, kebudayaan Pokemon-Dinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Terus ditemukan di sepanjang pantai. Jadi kalau di Indonesia itu ditemukan di timur Sumatera. Gambarannya kayak apa Pak? Nih kebudayaan ini ya, seperti ini. Jadi ini adalah sebuah timbunan. Ini dulu buat tidur mereka. Seperti itu. Mereka tuh sudah apa ya? Punya tempat tinggal gitu, tapi sementara. Nah, Abyros itu maksudnya gua-gua. Nah, ini kan gua. Dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai pelindung dari cuaca dan binatang buas. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah tempat tinggal mereka dulu. Zaman dulu belum bisa bikin rumah gitu. Terus setelah Mesolitikum kita ke Neolitikum. Kita ke Neolitikum ya. Neolitikum itu berarti zaman batu baru. Zaman batu tua, batu tengah, dan batu baru. Mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Berarti mereka wis bisa nandur, wis bisa tani. Terus hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Ini kapak persegi kayak ini. Ini kebudayaan pada zaman Neolitikum. Iki kapak lonjong. Iki adalah gelang batu. Gelang batu itu adalah sebuah perhiasan. Jadi zaman Neolitikum ini sendiri perhiasan, tapi yo ora kayak saiki. Kalau ini buat pertanian, buat perkebunan seperti itu. Nah, terdapat barang-barang seperti perhiasan berapa dan pakaian sono. Pakaiannya ya dari kulit gitu, enggak dari kain seperti ini, belum ada di sana. Pas itu. Terus kita maju lagi ke zaman Megalitikum. Tadi tengah, tadi tua, tengah, baru. Kalau Megalitikum apa? Mega. Baru itu neo. Maka new itu baru neo. Besar, dari zaman batu besar. Jadi ada mega itu besar. Megawati besar. Disebut juga tradisi megalitik. Nah, megalitik berasal dari kata mega yang artinya besar. Dan lintasnya batu, berarti zaman batu besar. Berarti zaman batu itu ada zaman batu tua, batu tengah,
batu baru, dan batu besar. Gitu. Ada 4 ya. Ada apa tadi? Apa nama-namanya? Yang susah ya, megalitikum, mesolitikum, neolitikum, dan paleo. Paleo, meso, neo, mega. Terakhir mega. Munculnya pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jadi seni kepercayaan, katanya roh gitu. Kalau pemujaan kepada roh itu berarti animisme atau dinamisme. Apa? A atau D? A, animisme. Jadi percaya kepada roh halus itu adalah animisme. Jenis-jenis bangunan megalitikum. Jadi ada bangunan, karena ini kan zaman batu besar, jadi berarti ada bangunannya yang terbuat dari batu-batu besar. Yang pertama itu ada menhir. Menhir itu kayak gini. Terus dolmen, ini dolmen. Terus peti kubur. Nah, peti kubur itu kayak gini. Ya. Peti kubur ya saya kira yang kena kiri gitu apa kuburan gitu. Ini zaman-zaman itu sana peti kubur. Waruga ini ya waruga. Sarkofagus ini. Nah, punden, patung. Jadi ada 7 jenis-jenis bangunan megalitikum. Dan saya yakin kalian hanya tahu tentang patung dan peti kubur. Yang 5 ini harus kita pelajari biar kalian juga tahu. Kita cek. Nah. Menhir dulu kita mulai ya gitu. Setelah ini menhir itu adalah bangunan berapa batu tegak yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh. Jadi ini sebagai tempat berhala mereka, dipuja-puja, enggak sesajen gitu. Kalau kita dalam misa menyatakan itu syirik, gitu, kita nggak boleh. Terus kemudian, nah dolmen itu adalah bangunan berupa meja batu terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur dan sebagai pelinggih tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Berarti di sekitarnya menhir itu ada dolmen. Jadi ana lumpuh, jadi iki dolmen. Nah, iki menhir, iki dolmen ki rajane lumpuh. Terus memuja seperti itu. Itu adalah apa? Dolmen, jadi tempat duduk raja untuk memuja roh gitu. Selanjutnya yaitu peti kubur. Peti kubur ngerti. Somben kabeh ning kene. Waruga itu adalah merupakan peti kubur batu yang ukurannya lebih kecil. Bentuknya kubus dan bulat. Nah, ini juga peti kubur juga. Terus jadi sama ini, cuma bentuknya ada yang beda. Fungsinya sama untuk menguburkan orang mati atau orang meninggal. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur yang terbentuk seperti lesung. Ini juga kuburan. Cuman bedanya ini bentuknya seperti ini. Selanjutnya itu adalah punden. Merupakan tanjakan kecil. Lah ini kan ada tanjakan, ada tingkat. Merupakan tempat sebagai pemujaan roh nenek. Biasanya itu dikasih sajen ini dan dhuwur iki dikasih sajen gitu. Jenggo makan roh halus gitu, mejanya roh halus gitu. Itu menurut kepercayaan mereka. Yang terakhir patung, pasti tahu ya patung. Ya, patung itu biasanya kalau enggak manusia ya hewan, kalau enggak ya gabungan manusia dan hewan seperti itu. Nah, ini adalah peninggalan zaman megalitikum seperti ini. Jadi ini sudah paling modern gitu pada zaman tersebut. Dibandingkan dengan zaman neo, zaman paleo, zaman meso. Jadi ini yang paling terakhir gitu, zaman batu terakhir. Jadi ingat-ingat zaman batu itu ada 4, paleo, paleo, terus meso, neo, terakhir mega. Ini mega ini gampang dihafal ya, paleo, neo, meso itu sesuk salurnya mesti. Mega ngerti, kemudian artinya besar. Selanjutnya kita ke zaman logam, masih ke zaman arkeologi, ada zaman logam. Pada zaman ini manusia menggunakan bahan-bahan dari logam.
yaitu perunggu dan besi untuk membuat alat-alat kehidupan. Kalau sebelumnya itu semuanya dari batu. Nah, kalau ini sudah menggunakan logam gitu. Zaman logam itu dibedakan menjadi tiga, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Terus Indonesia hanya mengalami dua zaman. Jadi kalau ini adalah di dunia, kalau ini di Indonesia. Zaman logam, ini zaman logam dan zaman perunggu dan zaman besi. Jadi zaman tembaga Indonesia tidak mengalami. Jadi langsung melencat. Terus benda-benda yang dihasilkan itu ada kapak corong, negara, mukuk, bejana perunggu, manik-manik, dan cendrasa. Nah, negara itu seperti ini. Nah, kaya sing dinggo mbah-mbahmu biyen godhog wedang, masak seperti itu, negara. Kapak corong itu biasanya untuk pertanian. Tapi bisa juga untuk berburu. Ini cendrasa ini jelas untuk berburu ya. Mau berburu kancil atau kuda atau babi hutan, itu pakai hal seperti ini. Itu pada zaman logam. Nah, kemudian kita ke zaman periodisasi masa praksaraan, ini agak panjang. Perkembangan kehidupan. Masanya kaya ngopo ini. Ada masa berburu dan mengumpulkan makanan, ada masa bercocok tanam dan masa perundagian. Untuk masa berburu dan mengumpulkan makanan itu kata lainnya adalah meramu. Jadi ini masa berburu dan meramu, karena meramu itu mengumpulkan makanan artinya. Ada tingkat sederhana dan tingkat lanjut gitu. Kita cek satu-satu. Oke, kita mulai dari tingkat sederhana terlebih dahulu ya. Pada zaman ini manusia menggunakan bahan-bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi untuk membuat alat-alat kehidupan. Berarti hampir sama dengan zaman batu perunggu. Nah, seperti ini ya. Mereka sudah menggunakan alat-alat logam. Cuma mereka nggak punya pakaian ya kayaknya. Cuma pakaian dalam saja. Dan mereka itu kalau berburu itu berkelompok seperti ini. Karena kalau dia satu lawan satu dia kalah, makanya dia berkelompok gitu. Terus diperkirakan semasa pada zaman Paleo. Dia semasa dengan zaman Paleo. Paleo itu zaman batu tua. Mereka hidup mengembara, pindah dari tempat ke tempat yang lain. Nah, sebagai pemburu binatang dan penangkap ikan, jadi dia pindah-pindah. Yen kene iki ora ana binatang tangkapan, ora ana buah-buahan, ora ana umbi-umbian, pindah. Sing ana ngendi? Mereka juga meramu. Meramu artinya mengumpulkan makanan. Ini secara umum seperti ini. Kemudian kita akan pelajari secara khusus, yaitu di bidang ekonomi. Nah, ekonomi mereka pada zaman ini itu seperti apa? Pada zaman masa berburu dan meramu. Yang pertama itu masih sangat bergantung pada alam, itu jelas ya. Karena di zaman dulu belum ada pabrik, belum berburu, ya wes berburu. Terus berburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian serta buah-buahan. Jadi diburu hewan, terus mengumpulkan umbi-umbian. Jadi ekonomi mereka seperti itu. Belum bisa istilahnya apa ya? Berternak belum bisa, bercocok tanam juga belum bisa, gitu. Bisa ya agar jika tak ana hewan diburu, ada buah diambil, dan gitu aja. Mereka tidak bisa membuat siklus gitu. Kalau kita kan sudah bisa, para petani seperti itu. Terus jika sumber makanan habis atau menipis, mereka pindah tempat. Akhirnya panganan kan mesti pindah dong. Kayak kowe pamane ning warung arep tuku panganan ternyata habis. Apa kan mbok tunggu nanti warungnya masak, mesti pindah ning warung liyane gitu, seperti itu. Jadi zaman perekonomian pada zaman masa berburu dan meramu pada tingkat sederhana itu seperti ini. Terus di bidang sosial, hidupnya itu tidak menetap, jelas jadi omah itu ora tetap.
Pokoknya omah kuwi apa men anggere ana oke hewan buruan, hewan tangkapan, oke buah-buahan. Biasanya nek kono ana wonge. Tapi nek ora ana buah-buahan, ora ana bimbian, berarti ora ana wonge sepi nek kono. Mencari tempat tinggal yang banyak terdapat binatang. Terus kepetek sosialnya. Mencari tempat-tempat yang ada airnya, berarti mereka kemungkinan besar karena kita kan butuh air ya. Jadi manusia purba zaman dahulu itu juga butuh air. Akhirnya apa? Mereka itu hidupnya ya di sepanjang sungai, di pinggir laut gitu. Nggak ada yang hidup di padang pasir itu nggak ada. Di gunung pun juga nggak ada. Adapun ya pokoknya di sepanjang sungai saja gitu. Nah, hidup berkelompok, tapi ini masih dalam itu keluarga gitu. Di keluarga kecil gitu. Nah, terus ada budaya, jadi pada zaman itu juga ada budayanya. Budayanya apa Pak? Nah, alat-alat sederhana masih batu, tulang, dan kayu. Jadi ini alat-alat ini sehingga ngulit hewan itu sangka batu, tulang, dan kayu. Kalau tulang itu biasanya tulang itu loh ya, tulang binatang yang habis buruan. Terus itu loh tulang punggungnya itu loh, tulang igalnya itu bisa dijadikan sebagai biasa, terus akhirnya jadi pisau untuk mengulit hewan gitu. Alatnya masih kasar, dia masih kasar ki yo ora landep. Jadi engko mungkin kalau hewan yang terkena alat-alat yang masih kasar itu dia kesakitan gitu. Jadi saat durunge mati, nah, seksose. Itu kalau ketika menyembelih kurban. Kalau menyembelih kurban itu hewan itu enggak tersiksa karena apa? Landep. Jadi itu respon ke otaknya telat. Jadi meninggal dulu. Jadi sebelum ada urat, urat. Jadi otak itu belum dapat respon sudah mati dulu. Jadi hewan itu tidak merasa kesakitan. Kalau pisaunya landep, kalau pisaunya nggak landep ya udah stres binatang itu. Siksa dulu. Alat-alat batu ini terdiri dari kapak perimbas. Nah, tapi gambarnya nggak ada ya. Cuma tulisannya. Dan alat cerpit digunakan untuk menguliti umbi-umbian. Alat cerpit itu alat yang gepeng. Gepeng seperti ini. Singkonggo ngoncai kulit. Nah, ini adalah pada masa berburu dan meramu tingkat sederhana. Selanjutnya, kita ke masa tingkat lanjut. Sederhana kita tingkat lanjut. Bedanya apa? Diperkirakan semasa zaman Meso. Meso ini zaman apa? Lali toh. Meso ke tengah. Paleo itu tua, paleo papa tua. Meso itu tengah. Neo itu new, baru. Mega itu apa? Oh, ini mega besar ini. Neo itu new. Paleo papa itu berarti tua dia. Meso itu tengah-tengah, meso. Mulai hidup menetap tapi gesak untoro. Sementara itu berapa ya? Paling sesasi lah. Atau mungkin setahun juga bisa gitu. Pokoknya ya menetap lah, tapi ya ke sementara. Istilahnya kayak wong kontrak. Wong yang kontrak kan paling setahun, 2 tahun pindah meneh. Setahun pindah meneh. Ini jenenge semasa dengan zaman Mesolitikum. Jadi hidup menetap tapi cuma sementara. Kemudian mulai mengenal, jadi baru mengenal bercocok tanam. Lagi mengenal, jadi mengenali lagi masa percobaan. Masa percobaan, pengen nyoba, lagi eksperimen, lagi penelitian. Terus menghasilkan seperti lukisan di dinding gua, jadi dia juga sudah bisa menggambar. Jadi sebelum ada tulisan mereka bisa menggambar dulu. Jadi mereka bisa menggambar dulu baru bisa menulis. Seperti itu. Urutannya itu menggambar, menulis, baru menghitung. Menghitung itu yang terakhir. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil kebudayaan mereka ketika masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Di buku ada ya? Halaman berapa? Nah, halaman 212 ya. Ini adalah gambar. Kita cek, nah itu tadi secara umum, nah kita secara khusus, secara mendetail,
Sama dengan masa sederhana tadi, di bidang ekonomi, di bidang sosial dan budaya seperti apa? Ekonomi sudah mengenal bercocok tanam dengan sistem berladang, tapi baru istilah yang aplikasi ini isi beta, masih masa percobaan. Berarti kalau masa percobaan ya kadang sukses, kadang gagal gitu. Jangan error. Kemudian mulai memelihara dan membiarkan binatang. Ini harus percobaan. Nyoba memelihara. Belalah isu nangkep kerbau. Ternyata kerbau ini orang mangan uang, mangan rumput. Akhirnya dikembangbiakan. Kembangbiakan kebo jantan, kebo betina di kandang. Belalah mana. Akhirnya apa mereka mengenal. Terus di bidang sosial masih melakukan perburuan hewan. Karena apa? Karena mereka baru masa percobaan menanam, masa percobaan beternak. Karena dia takut gagal, takut penelitiannya gagal. Akhirnya apa? Mereka masih tetap melakukan perburuan. Jadi melakukan perburuan ini dinggo jaga nih yen hasil tani ini, hasil ternak itu gagal. Mulai hidup menetap dan tinggal di gua. Jadi tempat tinggal mereka itu adalah gua. Seperti itu. Karena gua itu kan lebar ya, luas ya. Jadi bisa untuk tempat tinggal. Terus di segi budaya ini jelas, ini contohnya ini ya, ada di gambar. Melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, dan perjuangan dan harapan hidup. Jadi ini tuh ngode dinggo wong sing delalah gone dibunuh wong liya. Kan mereka hidup menetap tapi sementara. Baru pas arep pindah, dia ninggal jejak. Nah, jejak kuwi dinggo tondo pamane gue iki dinggone wong anyar gitu. Dan iso maca gitu. Berkembangnya kepercayaan. Nah, mereka sudah mulai mempunyai kemungkinan adanya kepercayaan kepada roh, animisme. Tapi baru sebatas ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang percaya seperti itu. Terus membuat alat-alat atau perkakas mengalami kemajuan. Tadi kan masih kasar, atau sekarang lebih halus lagi. Jadi untuk tingkat lanjut. Jadi tingkat lanjut itu ya kemajuan dari tingkat sederhana, intinya seperti itu. Baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Terus selanjutnya itu adalah zaman masa bercocok tanam. Berarti ini sekilas mereka sudah bisa mengatur cara bercocok tanam. Kalau tingkat lanjut tadi kan baru masa percobaan, berarti mereka sudah berpengalaman, sudah bisa mengevaluasi yang gagal ini. Ben sukses caranya ini seperti itu. Diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Neo itu ada apa? Neo. Nah, baru Neo. Gampang new kan baru. Memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bercocok tanam dan mengembangkan binatang ternak. Jadi tingkat sederhana tadi kan masih masa percobaan bertani dan berternak. Kalau ini sudah bisa, mereka sudah bisa bertani dan berternak. Gitu. Nah seperti ini gambarannya. Mereka sudah lebih maju daripada tingkat sederhana. Lodai sama mengembang berburu. Ini ada babi hutan, ini kerbau. Dia juga bertani, ini padi. Kalau nggak padi ya gandum. Hidup mereka menetap loh, kayak omah sama jerami. Terus mereka pindah-pindah. Terus nah itu secara umum kita cek secara khusus, secara mendetail. Sama dari di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Secara ekonomi dulu, kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara membabat hutan. Jadi hutan ini dibabat, kemudian diganti dengan ladang. Seperti itu. Saya tak cek sedikit dong kata ini. Paros ini nggak nyala.
Iki tak rekam lho, Ros. Direkam belum? Oh, wis direkam. Oh, lebih nyalakan kasar. Aksa, Nona, Visa enggak ada. Oh, Raihani pelanggaran iki ra nggo pecis. Akila Dava iki sing lemu kae to. Kok dadi Patrick iki piye iki? Sultan iki enggak aneh. Yo dinyalakan kameranya. Mana kucing barang ngene. Kairila Oh, Akila wakil ada Pak. Iya pelanggaran ini. Kita siapa ini? Oke, kita lanjut. Ekonomi pada masa bercocok tanam itu mereka dengan cara membagikan hutan dibabat, diganti. Jadi istilahnya itu alih fungsi lahan. Semula lahan hutan menjadi lahan pertanian, lahan perkebunan seperti itu. Terus membuat ladang yang memberikan hasil pertanian. Terus ladangnya kuwi ditanduri pari, ditanduri jagung, ditanduri gandum, umbi-umbian. Jadi mereka kan kalau ketika makan buah ada bijinya, coba mereka eksperimen ditanam. Itu terjadi pada masa sederhana. Sikir ngerti. Oh, ternyata caranya tanamnya kayak gini, caranya tanam seperti ini. Mengembangbiakan binatang ternak, kelihatannya binatang ternaknya. Melakukan kegiatan perdagangan yang masih bersifat barter. Barter ya kok? Tukar barang gitu. Jadi kalau ada orang jauh, orang asing, mereka butuh apa, mereka bisa barter. Terus mereka juga sudah punya pakaian ya, tadi kan nggak ada pakaian. Di bidang sosial, sosialnya seperti apa? Menata kehidupan secara teratur, nah, kehidupan mereka sudah teratur. Membentuk masyarakat perkampungan, bentuk perkampungan berarti kumpulan dari beberapa keluarga gitu. Terus didiami oleh beberapa keluarga yang dipimpin oleh kepala kampung, dan kepala kampungnya itu biasanya yang tua umurnya. Yang paling tua siapa? Dia yang dijadikan pimpinan, karena dia orang yang paling berpengalaman. Itu adalah cara mereka mengambil pimpinan pada masa itu gitu. Bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan birokrasi, suaranya paling aktif di sini menang. Kalau dulu dia siapa yang paling tua, karena yang paling tua itu adalah yang paling berpengalaman seperti itu. Terus kehidupan budaya, mesti budayanya mengalami kemajuan. Manusia semakin mahir membuat berbagai alat perkakasan. Terus mahir, berarti alat itu dia harus ketenan. Nganggo logam seperti itu. Alat-alat yang dihasilkan sudah berbuat halus dan fungsinya beraneka ragam. Berarti multifungsi ya. Kayak laptop ini multifungsi, HP multifungsi. Ya. Ini zaman dulu, zaman masa bercocok tanam ini, ya, itu alatnya beraneka ragam. Bisa untuk berburu, bisa untuk menguliti hewan, bisa untuk menguliti buah-buahan, umbi-umbian seperti itu. Jadi multifungsi alat yang dibuat itu. Kalau pada zaman berburu dan pramuka kan alatnya satu. Ini hanya untuk berburu saja. Ini ya mereka bisa berburu. Terus berkembangnya kepercayaan bahwa roh seseorang itu sebenarnya. Jadi mereka sudah punya kepercayaan roh. Jadi kalau pimpinan mereka itu meninggal, jadi pemimpin terus meninggal, nah, mereka percaya bahwa rohnya itu masih berada di sekitarnya. Terus akhirnya mereka tetap memujanya gitu, dipercaya. Kalau dipuja, roh itu akan membantu kehidupan sehari-hari mereka. Itu adalah kebudayaan pada masa itu. Terus mulai juga berkembangnya tradisi pendirian batu besar. Baru mulai.
Jadi mereka baru mulai menyusun batu-batu besar, tapi gagal, tapi memulai gitu. Inilah perkembangan kehidupan pada masa bercocok tanam seperti ini. Sudah mengalami kemajuan dibandingkan masa berburu meramu tingkat lanjut gitu. Terus yang terakhir itu adalah masa perundagian. Perundagian itu pengertiannya apa? Coba di buku. Hah? Masa? Nah, akhir masa ya. Merupakan akhir masa praksara di Indonesia. Berarti ini adalah masa dimulainya manusia itu mengenal tulisan. Kata perundagian itu adalah seseorang atau sekelompok sebolong yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis tertentu. Jadi peran perundagian itu artinya dia itu sudah bisa membuat, jadi ada orang atau sekelompok orang itu punya keahlian, kayak pedang, kayak panah, kayak tombak, ahli gitu. Gambarannya seperti ini ya. Kalau mereka dulu kan biasa menggunakan batu, alat, nggak latih kan di sana biasa batu, ulang biasa terus jadi latih. Kalau iki dibakar biasa, is modern, wis ya modern sih tradisional. Kalau zaman saya dulu wis modern, tapi kalau sekarang kita melihatnya dilihat dari apa ya sisi zaman sekarang itu tetap tradisional. Terus dipukul-pukul kayak gini. Jadi kalau zaman dulu cuma biasa halus. Nah, akhirnya digunakan untuk berburu. Kalau ini diasah terus dibakar terus ditutup-tutupi, akhirnya jadi lancip banget, jadi tegas. Diperkirakan semasa dengan zaman perunggu. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh-contohnya seperti ini. Alat-alatnya. Wis apik timbang sak durunge. Kemudian kita cek seperti biasa ya. Masa permasalahannya ekonomi, sosial, dan budayanya. Untuk perekonomian mampu mengatur kehidupannya, jelas masih sama dengan yang sebelumnya. Ada yang mampu, cuman kapasitasnya yang berbeda, sama siklusnya lebih lebih terkendali gitu. Terus kegiatan pertanian dan ladang tetap. Jadi kegiatan pertanian itu dimulai ketika pada masa bercocok tanam dan masih bertahan sampai sekarang. Sekarang itu masih pertanian juga tetap dikembangkan, perkebunan dikembangkan, peternakan itu juga dikembangkan terus. Jadi itu tidak hilang. Pertanian dan perkebunan, peternakan itu sampai sekarang tidak hilang. Mampu berternak kuda dan berbagai jenis unggas. Jadi wis esah ngumano, wis esah pitik, angsa, banyak. Kuda ya wis esah menjenakan kuda, berarti wong yang esah numpak kuda berarti kan yang berburu ki lebih gampang. Saat durungnya di jalan kaki saya numpak kuda. Terus perdagangan masih barter tapi jangkauannya lebih jauh. Jadi ya saat durungnya di sekitar Kartosuro, iki perdagangan itu tekan Tawangmangu. Anggo kuda soalnya, anggo kuda kan cepet, melakukan sudah. Terus bidang sosial, nah bidang sosial hidupnya menetap dan perkampungannya lebih besar. Jadi kumpulan dari beberapa kampung ini adalah kampung, ini kampung, ini kampung, ini kampung, nah, seperti itu. Kalau tadi kan cuma satu perkampungan dan terdiri dari beberapa keluarga. Kalau ini itu terdiri dari beberapa kampung. Terus masyarakat tersusun dari kelompok yang beragam. Maksudnya ini adalah kelompok tani, ini kelompok pembuat alat-alat pandai besi, ini kelompok peternakan, ini kelompok berburu, ini kelompok membuat masa. Dia ada dibagi-bagi sendiri kelompok-kelompoknya. Seperti itu. Jadi sangat teratur. Terus mulai berburu binatang seperti harimau, singa untuk menunjukkan bahwa dia itu dirinya hebat dan dia layak menjadi calon pemimpin di kemudian hari kalau sudah tua. Karena pemilihan pemimpin pada masa itu adalah yang tua.
Yang tua meninggal, yang paling tua siapa yang masih hidup? Itu yang jadi pemimpin seperti itu. Terus budaya mereka itu apa? Manusia sangat mahir membuat perkakas, jelas. Terus diasah, terus dipukul-pukul, terus diobong. Berarti mereka sudah mahir sebagai pandai besi. Terus mereka juga sudah bisa berternak kuda. Berarti kan ditumai barang. Terus wani berburu hewan-hewan buas. Berarti emang mereka itu sudah sangat mahir dan membuat alat. Alat yang dihasilkan terbuat dari logam yang digunakan untuk bertani. Masyarakat meyakini bahwa arwah nenek moyang berpengaruh terhadap perjalanan hidup manusia dan masyarakatnya. Jadi kalau pimpinan mereka tuh meninggal, jadi mereka tuh meninggal dan mereka tuh saat sebelumnya ada seorang pemimpin, rohnya itu akan membantu, dia tuh percaya bahwa rohnya akan membantu di kehidupan sehari-harinya kalau mereka memberikan sajian puja. Terus meningkatkan pemahaman arca dan pendirian bangunan batu untuk pemujaan. Mereka mendirikan batu-batu, tapi hanya batu-batu kecil ya. Batu-batu kecil atau ya batu kecil sampai sedang gitu. Untuk pemujaan roh mereka, roh pemimpin mereka yang meninggal gitu. Nah, ini adalah masa perundagian. Ada ekonomi, sosial, dan budaya seperti ini yang paling akhir. Dan ini berarti kalau yang paling akhir berarti selanjutnya adalah masa mengenal tulisan. Dan masa mengenal tulisan itu kita tidak pelajari sekarang. Selanjutnya adalah nilai-nilai budaya. Berarti berakhirlah periodenya, kita akan cek nilai kebudayaan masa praaksara. Halaman berapa itu? 217. Nilai kebudayaan. Yang pertama itu dari bidang apa? Religius. Terus kemudian oke, musyawarah, terus keadilan, terus tradisi bahari. Ada 6 nilai kebudayaan pada masa praksara. Kita jelaskan satu persatu dulu nilai religiusnya ke agama. Yang pertama, mempercayai bahwa pohon yang rimbun, pohon rimbun itu pohon beringin, sing godongnya akeh. Yang tinggi dan besar, terus hutan lebat, gua yang gelap, pantai, laut atau tempat lainnya dipandang keramat karena ditempati roh halus. Makanya kalau kalian sendirian berada di sekitar ini mesti malah saking merinding. Karena itu adalah turunan dari turun temurun. Yang mbah yang cerita, ojo ning pohon beringin sendirian, ojo ning gua dhewean, ojo ning pantai dhewean, ojo ning dhewean. Kok ndak dileboni roh halus. Itu adalah apa ya? Omongan turun temurun dari mbah kita. Makanya kalau kita berada sendirian tuh kelingan omongannya. Ini dhewean iki medeni. Terus mempercayai bahwa benda-benda seperti kapak, mata tombak atau benda lainnya memiliki kekuatan gaib. Contoh-contoh ya mungkin juga peninggalan dari pemimpin mereka. Pemimpin mereka meninggalkan keris, meninggalkan alat apa, itu diyakini mempunyai keramat, gitu, mempunyai kekuatan gaib seperti itu. Itu adalah nilai religius pada masa praaksara. Kemudian nilai gotong royong. Nah, itu mereka itu gotong royong untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi ketika mereka bertani itu untuk semua, bukan untuk mereka, bukan untuk karena ini ladangku ya, untuk aku tuh enggak. Untuk kalau berburu ya untuk semua gitu, untuk satu kampung gitu. Alat-alat itu dibuat untuk satu kampung, semuanya itu kampung, gitu. Bukan untuk sendiri-sendiri. Sehingga aku ya aku, nah, itu enggak seperti itu. Gotong royong mulai terlihat dari bangunan-bangunan batu besar. Jadi pada zaman megalitikum, zaman batu, zaman logam, zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman megalitikum. Ini adalah nilai gotong royong. Nilai musyawarah. Nah, jadi yang paling tua itu yang jadi pemimpin. Jadi mereka itu kalau pemimpin mereka itu meninggal, mereka bermusyawarah. Sing tua-tua ini siapa ini? Karena mereka nggak tahu tanggal lahirnya karena nggak dicatat di Dukcapil. Nah, akhirnya apa?
Mereka akan melihat dari pengalaman hidupnya seperti itu. Oh, kayak pernah berburu hewan singa, ya wis jadi pemimpin. Sing tua ono 10, sing pernah berburu, sing iso ngalahke macan siji, ya wis kuwi sing dadi pemimpin. Terus memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan. Jadi mereka juga ketika ada masalah itu bermusyawarah. Ora sak-sake dhewe. Itu ada nilai musyawarahnya. Terus nilai keadilan itu mereka membagi tugas. Jadi ono sing tani, ono sing ternak, ono sing pandai besi, ono sing masak dan lain-lain. Terus mereka sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajibannya. Nah, kewajibannya apa? Sing pandai besi itu yaitu panganan, ya, sebagian masa itu diuntung sak kampung seperti itu. Jadi teratur gitu. Terus tradisi bercocok tanam itu untuk memenuhi kehidupan. Jadi mereka kenapa kok mereka melakukan bercocok tanam? Ben iki ora jiku terus dia ya pindah-pindah iki ternyata kesel. Akhirnya apa mereka bercocok tanam, ben ora kesel pindah-pindah. Terus dibuktikan dengan ditemukan alat khas pertanian, karena kita menemukan alat zaman dahulu yang bisa kita lihat di Museum Sangiran ya, akhirnya kita bisa tahu kalau zaman dulu ada pertanian. Terus tradisi bari itu membantu mereka saat belayar, menggunakan perahu candi. Perahu candi itu dari istilahnya itu dari kayu, dari bambu-bambu seperti itu. Terus ya mereka itu ternyata melakukan pelayaran. Tapi pelayarannya biasanya bersifat dari danau. Jadi ada danau, tengahnya ada pulau dan mereka nyebrang gitu. Ataupun yang pulaunya masih dekat, misalnya Jawa dengan Sumatera, Jawa dengan Bali, Jawa dengan Madura itu mereka masih sanggup itu berlayar. Tapi kalau Jawa Kalimantan nggak bisa karena jauh. Terus perahu bercandi adalah perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng. Ini Bapak nggak ngasih gambarnya ya. Oke, kemudian kita ke nenek moyang tadi, tradisinya kita ke nenek moyang bangsa Indonesia. Kita lihat apakah kita ini adalah nenek moyang ataukah kita nenek moyang bangsa Indonesia atau kita tuh mengusir nenek moyang bangsa Indonesia. Diusir, kita tuh menjajah gitu. Yang pertama, penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap, tubuh kecil. Jadi kata kuncinya adalah tubuhnya kecil, kulitnya gelap. Seperti ini. Nah, contohnya. Kita bandingkan dengan kita mirip dengan mereka enggak? Mirip enggak? Kalian mirip dengan ini enggak? Disebut juga bangsa Veda. Jadi bangsa asli Indonesia itu namanya bangsa Veda. Kalau kita bukan bangsa Veda, kalau kita nggak mirip dengan bangsa, berarti kita bangsa apa? Kita orang Indonesia tapi kita bukan bangsa Veda, berarti kita bangsa apa? Kita bangsa Indonesia, oke setuju, tapi kita bukan bangsa asli. Bangsa asli itu seperti ini. Kita nggak mirip dengan mereka, berarti kita bangsa asli apa? Gitu. Orang Veda kemudian menyebar ke timur. Nah, kalau orang timur mirip nggak dengan orang ini? Orang Papua, Maluku mirip nggak? Nah, berarti orang asli Indonesia itu orang yang tinggal di timur. Karena mereka diusir sama orang-orang kita ini. Kita bukan bangsa, kita ini bukan nenek moyang. Gitu. Kita itu mengusir. Kita datang dari Asia, datang ke Jawa, Sumatera, Kalimantan. Kok ada orang ini, akhirnya mereka mengalah. Mereka ke timur. Ke Sulawesi, kayak Seram, Barat, Flores, dan terus sampai ke timur, sampai ke Kepulauan Melanesia. Ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia adalah Proto Melayu dan Detro Melayu. Dengan ciri rambut lurus, kulit kuning, kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Nah, ini adalah bangsa kita. Kita itu adalah bangsa Melayu. Kita ini ras dari Asia. Bangsa Melayu, kemudian nenek moyang kita tuh pindah ke Indonesia. Akhirnya kita mengusir bangsa Indonesia. Kita ini adalah bangsa Melayu, bukan bangsa Veda. Gitu. Ras lain yang juga terdapat di Kepulauan Indonesia itu adalah ras Melanesoid. Melanesoid yang juga ini campuran orang Asia dan Afrika, Melanesoid. Kalau berarti jelas ya kita bukan bangsa asli, kita mengusir bangsa asli. Dulu tuh orang-orang hitam kayak gini itu tinggal di
Jawa. Sekarang nggak ada ya orang Jawa seperti ini. Mereka tinggalnya di timur gitu. Jadi tersampaikan sudah. Nah, conclusion itu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, nah Indonesia itu mengenal tulisan pada abad kelima. Jadi sebelum itu mereka belum mengenal tulisan. Dan itu adalah yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Berarti pada zaman manusia purba sampai abad keempat yang kita pelajari. Terus periode masa praksa itu seperti ini ya. Ada geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan. Untuk perkembangan kehidupan itu ada masa tadi yang ada masa berburu meramu, bercocok tanam, dan perundagian. Kalau zaman geologis ya ini ada arkaikum. Arkaikum ini sih bumi sih panas, belum ada kehidupan. Paleozoikum itu ada binatang kecil yang tidak bertulang punggung. Kalau Meso itu pertengahan, zamannya dinosaurus. Kalau Neo itu zamannya Memot sama zamannya manusia purba pertama. Kemudian zaman batu, menurut arkeologi ada zaman batu, ada paleo. Paleo itu yang hidupnya berpindah-pindah. Meso itu berpindah menetap tapi sementara. Kalau Neo itu sudah menetap, tapi jumlah orangnya masih sedikit, hanya satu kampung. Kalau Mega itu menetap tapi jumlah kampungnya itu sudah besar banyak, banyak kampung-kampung. Kalau zaman logam itu berarti mereka sudah bisa membuat bisa sebagai pandai besi seperti itu. Terus kemudian ada nilai kebudayaan, tadi sudah ada nilai keagamaan, nilai gotong royong, nilai musyawarah, nilai keadilan, bercocok tanam, dan tradisi bahari seperti itu. Terus, nah ini adalah bangsa asli ya, bangsa asli Veda. Ada nggak yang bahasa asli Veda di sini? Tidak ada yang mirip, berarti bahasa Melayu semua ya di sini ya. Bangsa Veda itu bangsa yang ada di timur sana, itu bangsa asli Indonesia. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah cukup jelas? Yang Zoom kalau mau tanya silahkan. Tapi tulis di chat aja ya, karena ini speakernya alatnya kurang, jadi suara kalian nggak kedengaran ya. Oh, ini. Jadi kalau kalian ketemu orang timur, nah, itu jangan dihina. Itu tuh orang asli Indonesia malah. Mas kita itu yang menjajah. Hah? Yang bisu bener ya, nah? Yang nggak bisa ngomong. Oh, ayo yang tanya. Ada yang mau tanya enggak? Ini waktunya masih ada. Iki sopo, kita rekam loh, iki loh, ini kameranya mati sopo, kita cek. Akila Devalo, Hailali, Sultan ikat mau aktif nih. Faros ya PTC hilang gitu ya. Apa ketinggalan sekolah? Akila Dava, oh. Tangile. Akila Dava. Teman-teman kalian ya. Nah, ini teman-teman kalian ya. Ini Sultan kenapa ya ini ya Pak? Ini perlu ditanyakan. Oh, Nafisa baru. Oh, oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nah ini ada lain-lain seperti biasa. Penutup. Nah, ini jelas ya. Mengerjakan soal di Edmodo. Iya, no. Nanti ya. Tapi, apa? Ini hari apa? Selasa, berarti Senin. Dan sekarang saya rubah sistemnya. Kalau kemarin kan kalian mencatat dan mengerjakan tugas. Wah, itu saya kira itu kurang efektif.
Jadi untuk kali ini setelah PTS sampai PAS itu hanya salah satu. Jadi kalau tugasnya itu mengerjakan soal, berarti nggak perlu mencatat. Tapi kalau tugasnya nyatat, berarti nggak ada soal seperti itu. Jadi salah satu saja biar. Jadi karena ini hanya salah satu, diharapkan kalian semua mengerjakan. Ya, ini sangat mempengaruhi nilai kalian nanti. Ya, untuk minggu ini nggak ada, hanya mengerjakan soal aja. Soalnya pilihan ganda kok, pena. Nanti PPT-nya akan saya share bisa untuk pembelajaran. Materi minggu depan kita akan mempelajari tentang ini. Kira-kira apa ini? Nah, masa masyarakat Hindu-Buddha ya, kita bisa akan mempelajari. Tadi kan masyarakat tentang prasastra, kehidupan manusia belum mengenal tulisan itu seperti apa. Nah sekarang ini kita akan besok minggu depan kita akan mengenal masyarakat Buddha seperti apa. Ya ekonomi ini, budaya ini, sosialnya kayak apa seperti itu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika Bapak ada kesalahan baik dalam hal perkataan maupun juga penyampaian. Saya akhiri kegiatan ini pada pagi hari ini. Akhirul kalam, bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.